Di tepi laut Mediterania berdiri sebuah kota megah yang pernah menyaingi kejayaan Roma, Kartago, pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan budaya Afrika Utara. Di kota inilah, pada awal abad ketiga Masehi, lahir seorang anak dari keluarga kaya dan terpandang. Namanya Tacius Caecilius Cyprianus, yang suatu hari akan dikenal sebagai Santo Cyprianus, martir besar gereja Afrika. Ia tumbuh menjadi seorang orator ulung, ahli hukum, dan dihormati oleh bangsawan Romawi. Masa depannya terlihat cerah, kekayaan, kuasa, dan kehormatan dunia sudah menantinya. Namun suatu hari hidupnya berubah selamanya. Cyprianus mendengar tentang iman Kristen, tentang Yesus yang mati dan bangkit bagi manusia. Yang didengarnya bukan sekadar ajaran, melainkan kebenaran yang mengguncang hati. Sekitar tahun 246 ia dibaptis menjadi Kristen. Dari seorang bangsawan kaya, ia memilih hidup miskin dan sederhana, menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin. Ia meninggalkan kemewahan Romawi agar dapat mengikuti Kristus sepenuhnya. Komunitas Kristen di Kartago tumbuh pesat. Dalam 2 tahun saja, Cyprianus diangkat menjadi imam, dan sekitar 278-299 menjadi uskup Kartago. Tahun 250 Kaisar Decius mengeluarkan perintah mengerikan. Semua warga harus mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa Romawi. Siapa yang menolak akan ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Gereja terguncang, banyak jemaat yang takut dan menyerah. Mereka memperoleh sertifikat palsu bahwa mereka telah berkurban demi menyelamatkan nyawa mereka. Cyprianus menjadi target utama. Untuk melindungi jemaat, ia mengasingkan diri sementara waktu. Bukan untuk bersembunyi dari tanggung jawab, melainkan untuk tetap memimpin dengan bijak. Dari persembunyiannya, ia menulis surat-surat untuk meneguhkan gereja, memohon kesetiaan kepada Kristus, dan menjaga persatuan jemaat. Ketika penganiayaan mereda, muncul pertanyaan besar. Haruskah gereja menerima kembali orang-orang yang telah menyerah dan menyangkal iman? Banyak yang menuntut pengampunan tanpa syarat. Yang lain berkata, mereka tidak boleh kembali selamanya. Cyprianus berdiri di tengah badai itu dan berkata, gereja adalah tempat pengampunan, tetapi harus ada pertobatan dan pemurnian hati. Melalui konsili di Kartago, diputuskan bahwa mereka boleh kembali, melalui masa penyesalan dan pemulihan iman. Keputusan ini menyelamatkan kesatuan gereja dan menunjukkan hati seorang gembala yang bijaksana. Tahun 258 di bawah Kaisar Valerian, penganiayaan kembali memuncak. Cyprianus ditangkap dan diadili. Hakim bertanya, apakah engkau bersedia menyembah dewa-dewa Roma? Cyprianus menjawab dengan tegas, aku adalah seorang Kristen. Putusan dijatuhkan, hukuman mati dengan pedang. Dengan tenang, ia menanggalkan jubahnya, berlutut pada tanah, dan berdoa, terima jiwaku Tuhan. Dalam sekejap, pedang terhunus dan kepalanya dipisahkan. Tanggal 14 September 258 Cyprianus menjadi martir pertama di Afrika Utara yang dieksekusi sebagai pemimpin gereja. Namun, kematiannya bukan akhir. Itu adalah awal dari warisan yang hidup sepanjang abad. Tulisannya tentang kesatuan gereja, kasih, pengampunan, dan keberanian iman menjadi dasar peradaban Kristen Afrika. Kartago menjadi pusat kekristenan awal, melahirkan pemimpin-pemimpin besar seperti Tertullianus dan kelak Agustinus dari Hippo. Gereja tumbuh, bukan karena kekuatan pedang, tetapi darah para martir. Dari istana kemewahan menuju tanah eksekusi, dari gemerlap dunia menuju mahkota kekekalan, Cyprianus mengajarkan bahwa iman sejati bukan hanya apa yang kita katakan, melainkan apa yang berani kita pertahankan meski harus membayar dengan nyawa. Inilah kisah Kartago dan Cyprianus, iman yang bertahan di tengah penganiayaan,